Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 786. David menemukan bahwa karena pesonanya, tempat itu tidak dapat diakses, dan diperkirakan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia selama beberapa dekade. Banyak hewan yang takut bersembunyi saat melihat David yang tiba-tiba muncul. David berjalan perlahan menyusuri lembah, memandang ke puncak di kedua sisi dari waktu ke waktu. Karena seseorang telah memasang penghalang di sini, pasti ada sesuatu yang tidak ingin Anda lihat. David telah berjalan lebih dari setengah jam. Saat ini, sebuah gunung lurus berdiri di depannya. Ini seharusnya menjadi akhir dari lembah Yaoshen, tetapi hampir mustahil untuk keluar dari lembah dari gunung ini. Berdiri tegak, bahkan ahli kekuatan Wuzong tidak akan mampu memanjat batu itu. Apakah tidak ada apa-apa di sini? Alis David sedikit berkerut, dan kemudian kesadarannya menghilang, dan radius ratusan meter muncul di benak David. Tak lama kemudian, David menemukan sebuah gua di sisi kiri gunung yang tingginya lebih dari 10 meter. Namun karena terhalang pepohonan, David tidak menemukannya. David mengerahkan sedikit tenaga di bawah kakinya, dan melompat ke pintu masuk gua. Pintu masuknya sangat kecil sehingga hanya satu orang yang bisa masuk. Untuk mencegah kecelakaan, David menggunakan akal rohaninya untuk menjelajahi gua dan tidak menemukan apapun. Saya tidak merasakan nafas apapun. Tidak ada makhluk hidup di dalam gua. Dan tidak ada energi spiritual yang keluar dari dalam gua, yang membuktikan bahwa tidak ada harta karun. Tetapi sejak dia datang, David memutuskan untuk masuk dan minum. Lihat, perlahan mengulurkan tangan kanannya. Segumpal api berkobar di telapak tangan David, dan tiba-tiba pintu masuk gua menjadi sangat terang. David berjalan ke dalam gua dan melihat bahwa gua itu sangat gelap dan lembab. Dinding batunya masih dipenuhi lumut, dan batu-batu yang tidak beraturan menumpuk di mana-mana. Jelas sekali ada seseorang yang pernah tinggal di sini. Dengan nyala api yang menyala, David perlahan ingin masuk ke dalam. Setelah berjalan lebih dari 20 meter, gua mulai mengering. Kemudian bagian depannya tiba-tiba terbuka, dan muncul aula seluas puluhan meter persegi. Ada juga meja di tengah aula. Ada lilin di atas meja, tapi lilinnya sudah lama padam. Dilihat dari sisi aula, ada beberapa kebutuhan sehari-hari, namun tertutup debu tebal. Ketika David mengalihkan pandangannya ke sisi lain, David terkejut dan melihat seorang lelaki tua kurus keriput duduk bersila di bangku batu. Mata lelaki tua itu sedikit tertutup, tidak bergerak, dan janggut abu-abunya panjangnya setengah meter. Namun lelaki tua itu juga tertutup debu. Rupanya dia sudah lama tidak bergerak. David menenangkan diri dan menutupi lelaki tua itu dengan akal ilahi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa lelaki tua itu sudah lama bernapas. Namun, melihat penampilan lelaki tua itu, sepertinya dia baru saja duduk, dan keseluruhan orang itu seperti manusia hidup. Di depan lelaki tua itu, ada sebuah buku kuning yang juga penuh debu. David meniup pelan. Debu di kertas kuning tertiup, dan kata-kata di buku itu terungkap. Rekor tertinggi dan David melihat buku di depannya dan merasa sangat penasaran. Mungkinkah itu buku alkimia? Apakah semua pil tercatat di dalamnya? David perlahan mengambil kertas kuning itu. Namun ketika tangan David baru saja menyentuh buku tersebut, tiba-tiba buku tersebut menyulut api, membakar buku tersebut seluruhnya dalam sekejap. David tertegun sejenak, dan langsung merasa kesal. Dia mengira dia secara tidak sengaja menyalakan alkimia ini dengan api di telapak tangannya.
Tetapi ketika David merasa kesal, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya. Dan kemudian pil yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak David. Anak muda, kamu telah mewarisi catatan pil tertinggi milikku. Dan kamu harus meneruskan lembah dewa pengobatanku. Sebuah suara lama terdengar di benak David. Dan suara itu penuh dengan perubahan-perubahan. Bab 787. David secara pandangan memandang lelaki tua di sebelahnya. Dan saat ini, mayat lelaki tua itu mulai berubah. Mayat asli yang seperti aslinya mulai berubah menjadi sedikit hitam pada saat ini. Dan kemudian seluruh tubuhnya menyusut. Dan akhirnya berubah menjadi mayat. Tumpukan tulang mati. Saat ini, gua mulai berguncang. Dan beberapa batu mulai jatuh. Jelas akan runtuh. Melihat hal tersebut, David buru-buru keluar berlari. Tepat setelah dia keluar dari pintu masuk gua, seluruh gua terkubur. Melihat gua yang terkubur, David teringat. Dia hanya ingin melihat buku apa itu, tapi tidak berpikir untuk mewarisi pengobatan lembah dewa. Lembah dewa pengobatan juga perlu diubah. Bagaimana David punya waktu untuk mengelola lembah dewa pengobatan? Masih banyak hal yang belum aku selesaikan. Tapi sekarang pil tertinggi lu sudah ada dalam pikiran David. Tidak ada maksud mengatakan apapun. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Melompat turun dari gunung. David mulai berjalan kembali. Setelah berjalan beberapa saat, saya bertemu Yudong yang sedang mengemudi. Tan Chen. Setelah Yudong melihat David, dia buru-buru berteriak. Yudong, bagaimana kamu bisa masuk? David sedikit bingung. Bagaimana Yudong bisa masuk dengan penghalang yang menghalanginya? Entahlah. Aku terus berjalan seperti ini. Dan aku melihatmu. Yudong juga penuh keraguan. David menyelidiki dengan akal ilahi dan menemukan bahwa tembok yang ada sudah tidak ada lagi. Mungkin karena dia memasuki gua. Tapi David tidak berkata apa-apa. Tapi kembali bersama Yudong. Tan Chen. Apakah kamu menemukan sesuatu di sini? Apakah akan ada harta karun? Yudong tidak bodoh. Dia tahu bahwa karena seseorang telah membentuk formasi sebesar itu di lembah Yaoshen, itu pasti untuk melindungi sesuatu dan tidak membiarkan orang masuk begitu saja. Tidak ada apa-apa. David menenangkan kepalanya. Yudong melirik David. Dan pakaian tipis itu benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun. Yudong yang penuh keraguan mengikuti David untuk kembali. Dan sebelum sampai di tempat tinggalnya, dia bertemu dengan Su Changsheng yang datang dengan tergesa-gesa. Saudara Chen, kenapa kamu keluar? Pemilik lembah kami telah kembali. Dan kami ingin bertemu Anda sekarang. Su Changsheng sedikit terkejut saat melihat David kembali dari luar. Oh, agak membosankan tinggal di sana. Biarkan Yudong mengajakku keluar untuk bernapas. David tidak menggambarkan Yudong ayo pergi. Su Changsheng tidak banyak berpikir. Dan berjalan menuju sekte pengobatan bersama David. Saudara Chen, guru lembah kita memiliki kepribadian yang aneh. Dia adalah seorang praktisi sejati. Dan teknik spesifiknya juga murni dan murni. Saat kamu bertemu dengannya, jangan sabar. Tetap low profile. Temanmu pasti akan terselamatkan. Su Changsheng memberitahu David sepanjang jalan. David hanya mengangguk dan tidak berbicara. Dia belum tahu harus berkata apa. Seseorang telah mewariskan pengobatan lembah dewa ini kepadanya. Segera, Su Changsheng membawa David ke aula. Pada saat ini, beberapa tetua lainnya sedang berlutut di tanah. Dan ketika Su Changsheng memasuki pintu, dia berlutut. Tuan Gu, Saudara Chen membawa. Dapat dilihat bahwa para tetua ini sangat takut pada guru lembah dewa pengobatan ini. David memandang penguasa lembah Yao Shengu di atas aula utama, dan melihat. Yao Shengu berambut putih, tapi wajahnya kemerahan sekali. Kulitnya seperti bayi ya. Memiliki wajah kekanak-kanakan, dan dia mengenakan jubah Tao, seperti peri. Alis David tiba-tiba sedikit berkerut ketika dia melihat Master Lembah Dewa Pengobatan untuk pertama kalinya.
Dia bisa merasakan aura berdarah dari Master Lembah Dewa Pengobatan. Aura berdarah yang sangat kuat. Bahkan jika Master Lembah Dewa Pengobatan sedang bekerja keras untuk menggunakan napasnya, menutupi bau darah di tubuhnya, David masih menyadarinya. Terlepas dari bau berdarah ini, aura Master Lembah Dewa Pengobatan sebenarnya mengikuti Su Changsheng dan para tetua lainnya tanpa sedikit pun kesamaan. Seolah-olah Master Lembah Dewa Pengobatan bukan milik Lembah Dewa Pengobatan ini. Bab 788. Meskipun setiap orang berkultivasi secara berbeda, jika mereka termasuk dalam Lembah Dewa Pengobatan, meskipun mereka melakukan latihan yang berbeda, mereka akan memiliki nafas yang sama. Namun, nafas Lembah Dewa Pengobatan Lembah Dewa berbeda dari siapapun di lembah itu. David yang merasa ada yang tidak beres, memancarkan kesadaran spiritual, dan ingin menyelidiki secara mendalam metode kultivasi seperti apa yang dipraktikkan guru lembah Yao Shengu ini. Namun setelah kesadaran spiritual David dilepaskan, hal itu diberikan kepadanya dengan kekuatan tak kasat mata. Setelah memblokirnya kembali, jelas bahwa Master Lembah Kedokteran Lembah Dewa telah menyadarinya. David dan Master Lembah Dewa Pengobatan saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka berbicara lebih dulu. Saudara Chen, berlututlah. Jangan cepat berlutut. Su Changsheng ada di samping, mengingatkan David dengan suara rendah. Tapi David sepertinya tidak mendengarnya. Setelah beberapa saat, Master Lembah Dewa Pengobatan melambaikan tangannya. Kalian semua bangun. Beberapa orang yang mencari mereka semua berdiri, lalu melangkah mundur dan berdiri di kedua sisi, sedikit menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani untuk melihat ke atas. Kamu jenius yang bisa mengolah pil tingkat bumi dan mengembangkan seni bela diri dan seni bela diri. Master Lembah Kedokteran Lembah Dewa bertanya perlahan. David menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa berlatih pil tingkat bumi. Mengenai kultivasi ganda seni bela diri, saya hanya tahu sedikit sihir, dan saya sebenarnya bukan jenius. Hahaha, anak muda cukup rendah hati. Guru lembah Yao Shengu tertawa. Apakah gadis itu pacarmu? Master of Medicine God Valley menunjuk ke arah Xiaolan yang sedang berbaring di sisi aula. Teman, bukan pacar. David menggelengkan kepalanya. Teman. Organ dalam temanmu telah rusak parah. Anda hanya bisa menyelamatkan hidup Anda dengan satu nafas. Anda bisa mati kapan saja. Sekarang aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Nyawa temanku. Tapi ku dengar kau punya kuali harta karun di tubuhmu. Bisakah kamu membiarkanku melewatinya? Kata Master Kedokteran Lembah Dewa secara langsung. David melirik ke arah Su Changsheng. Jelas inilah yang dikatakan Su Changsheng kepada ahli lembah kedokteran lembah dewa. Su Changsheng buru-buru menjelaskan. Saudara Chen, guru lembah kami datang untuk mempelajari kuali tembaga dengan cepat. Bagaimanapun, kuali tembaga sangat diperlukan. Memurnikan pil obat. Biarkan saja guru lembah kami menunjukkan kepada Anda apakah itu hal yang baik. Setelah mendengar ini, David hanya bisa mengeluarkan senongding, sebuah senongding seukuran telapak tangan, dan meletakkannya di tangan David, yang langsung membuat beberapa tetua lainnya tertawa. Saya belum pernah melihat tripod tembaga sekecil ini sebelumnya. Di mana tripod tembaga ini? Itu jelas merupakan pembakar dupa. Saya pikir pembakar dupa lebih besar dari ini. Apa yang bisa dilakukan tripod tembaga ini? Beberapa tetua tidak bisa menahan tawa. Tetapi pada saat David mengeluarkan senongding, pemilik lembah dewa pengobatan langsung berdiri dari kursi. Matanya panas. Namun tak lama kemudian, guru lembah Yao Shengu kembali normal, duduk kembali, dan berkata kepada David, adik, tripod tembagamu cukup halus. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkannya. Hadiah dari seorang teman. Kata David ringan. Valley Master of Medicine God Valley mengangguk. Saya akan menyelamatkan nyawa teman Anda. Anda dapat yakin. Tinggallah di Medicine God Valley selama 2 hari. Maka teman Anda akan pulih. David mendengar bahwa Xiaolan bisa diselamatkan.
Tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Seolah-olah nyawa Xiaolan tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat ini, Su Changsheng buru-buru melangkah maju. "Gu Master, saya berterima kasih kepada Master Lembah atas nama saudara Chen. Elder Su, turunkan adik kecil ini. Ayo kita makan malam bersama di siang hari." Master of Medicine God Valley melambaikan tangannya. Su Changsheng mengangguk, lalu berkata kepada David, "Saudara Chen, ayo pergi. Karena pemilik lembah setuju, temanmu harus diselamatkan." David melirik Xiaolan yang berbaring miring, dan mengikuti Su Changsheng keluar aula. Setelah keluar dari aula, Su Changsheng melihat ekspresi David sedikit salah. Jadi dia bertanya, "Saudara Chen, apakah kamu tidak percaya pada guru lembah kami?" "Lembah kami, guru sangat kuat. Dia bilang jika dia bisa menyelamatkan temanmu, dia pasti akan menyelamatkan." Bab 789. Penatuasu. Apakah Anda, pemilik lembah, selalu tinggal di lembah? David bertanya pada Su Changsheng sambil berpikir. Tentu saja. Selama 30 tahun terakhir, pemilik lembah telah tinggal di lembah. Tapi terkadang dia akan keluar dari lembah. Su Changsheng kembali ke jalan raya. 30 tahun. David terkejut, "Bukankah pemilik lembahmu besar di lembah ini?" Su Changsheng menggelengkan kepalanya. "Guru lembah kami datang ke lembah Yaoshen 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, guru lembah kita yang lama kebetulan hilang, dan kelompok naga tidak memiliki pemimpin. Setelah guru lembah tiba, dia menggunakan alkimia dan taoismenya sendiri untuk meyakinkan semua orang, terutama karena pemilik lembah telah menyempurnakan pil umur panjang. Setiap kali seseorang memakan pil umur panjang, hal itu dapat memperpanjang umurnya 3-5 tahun. Namun, bahan baku pil umur panjang ini terlalu langka, dan pemilik lembah terkadang memberikannya kepada kami. Makanlah satu. Jadi kami merekomendasikan dia untuk menjadi pemilik lembah." Mendengar penjelasan Su Changsheng, David tiba-tiba menyadari bahwa pemilik lembah ini adalah seorang biksu yang sudah setengah jalan. Tak heran jika David merasakan aura yang berbeda dari pemilik lembah Yaoshen tadi. Namun saat ini, David masih belum bisa mengenali bau darah yang menyengat pada guru lembah Yaoshengu. Mungkinkah guru lembah Yaoshengu pergi untuk membunuh? Dan dengan bau darah yang begitu kuat, mustahil membunuh seseorang. David tidak bisa memahaminya. Mengapa guru lembah Yaoshengu yang tidak kompeten ingin membunuh? David tidak dapat memahaminya. Jadi dia bahkan tidak memikirkannya. Tetapi setelah dia mengeluarkannya, Senongding. Reaksi guru lembah Yaoshengu jelas mengetahui bahwa dia memegang Senongding, dan panas di matanya. Jelas karena keinginan. David selalu merasa ada yang salah dengan Master of Medicine God Valley, dan makan siangnya kemungkinan besar adalah perjamuan Hongmen. Karena apa yang disebut kekayaan tidak terungkap, dia menunjukkan Senongding sendiri. Sulit bagi orang yang mengetahui nilai Senongding untuk tidak menunjukkan keinginannya. Namun, Xiaolan masih terbaring di sekte pengobatan, dan David tidak bisa pergi. Jadi dia berencana untuk memeriksa situasinya. Di siang hari, di sebuah restoran besar di Yaoshengu, beberapa tetua dan pemilik Yaoshengu semuanya ada di sana, dan hanya David yang merupakan orang luar. Di depan semua orang, ada piring porselen kecil dengan pil obat berwarna merah cerah di atasnya. "Saudara Chen, ini adalah pil umur panjang yang sudah kubilang padamu. Pemilik lembah kami sangat baik kepada Anda. Dia bahkan mengundangmu makan pil umur panjang. Sulit bagi kami untuk memakannya." Su Changsheng duduk di samping David dan berbisik kepada David. Para tetua lainnya melihat pil Zheng Shou di depan mereka. Mata mereka berbinar, dan mereka tidak sabar untuk menelannya. Bagaimanapun, keinginan untuk hidup adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Sekalipun mereka sekarang telah mencapai alam Wuzong, meskipun mereka dapat menghilangkan kekhawatiran mereka dan menyelamatkan nyawa, namun tidak ada yang dapat menghentikan laju waktu.
mereka akan tetap menjadi tua dan mati karena usia tua. Sekarang pil umur panjang bisa memperpanjang umur 3-5 tahun. Jika ini dibawa ke dunia luar, saya khawatir orang-orang kaya akan membelinya ketika mereka bangkrut. Oke, ayo makan. Master of Medicine God Valley berbicara. Dan beberapa tetua tidak sabar untuk memakan pil Zhengshu. Dan Su Changsheng juga melemparkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Namun, David mengambil pil Zhengshou di depannya, tapi tidak memakannya. Sinar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam pil Zhengshou, dan kemudian bau darah yang kental langsung keluar. Wajah David berubah, dan alisnya berkerut. Karena saat ini pikiran David langsung muncul pada bahan pemurnian pil umur panjang. Pil panjang umur ini tidak dibuat dari ramuan yang berharga, tetapi hati manusia. Dibuat dari detak jantung orang yang masih hidup, dan orang tersebut pastilah bayi di bawah usia 6 bulan. Gunakan hati bayi untuk memurnikan pil obat dan menambah umur Anda. Bab 790. David mengertakkan gigi. Teknik alkimia semacam ini tidak berbeda dengan para penggarap jahat itu. Mungkin pemilik lembah dewa pengobatan ini adalah seorang penggarap jahat. Mata David perlahan menatap master lembah dewa pengobatan. Dan orang ini benar-benar punya rencana bagus. Yao Shengwu memiliki reputasi yang baik dalam menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka di luar. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa pemilik Yao Shengwu dengan kebaikan seperti itu. Reputasinya adalah seorang kultivator jahat yang menggunakan hati bayi untuk memurnikan pil obat. Orang ini memanfaatkan hal ini. Dia tinggal selama 30 tahun. Dan saya tidak tahu berapa banyak bayi yang dia bunuh. Tanpa disadari, David menunjukkan aura pembunuh. Dan suasana di seluruh restoran tiba-tiba memadat. Saudara Chen, ada apa denganmu? Pil umur panjang ini adalah hal yang baik. Melihat aura pembunuh muncul dari tubuh David dan menatap lembah dewa pengobatan lembah dewa, Su Changsheng bertanya dengan suara rendah. Hal baik, David mendengus dingin, lalu meremas Zhengshou dan seketika ruangan itu dipenuhi bau darah yang kental. Wah, kamu sangat tidak masuk akal. Jika Anda tidak memakan pil umur panjang ini, Anda bisa memberikannya kepada kami dan menyia-nyiakannya seperti ini. Itu sangat disayangkan. Penatua ketiga sangat marah dan berdiri serta menuduh David. Saudara Chen, apa yang kamu lakukan? Su Changsheng mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak berani mengatakan pil obat semacam ini terbuat dari hati bayi. Biarpun itu bisa menambah umur seseorang 100 tahun. Lalu kenapa? Aku takut dihukum oleh Tuhan. Wajah David muram. Mendengar kata-kata David, semua orang tercengang. Tetapi mata master lembah dewa pengobatan sedikit menyipit, dan nafas di tubuhnya mulai meningkat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini bukan pertama kalinya kami memakan pil umur panjang ini. Bagaimana bisa dibuat dari hati bayi? Bagaimana guru lembah kita bisa menggunakan cara budidaya jahat untuk memurnikan pil? Penatua kedua bertepuk tangan dan bangkit, berteriak ke arah David. Para tua-tua yang lain juga bangkit dan menuduh Daud. Pada saat ini, ekspresi Su Changsheng juga sedikit berubah. Saudara Chen, guru lembah kami telah berada di lembah dewa pengobatan selama 30 tahun, dan banyak orang telah diselamatkan oleh tangannya. Anda tidak bisa memfitnah tuan lembah kami. Apakah aku memfitnahnya? David tersenyum dingin, lalu meremas sihir itu dengan kedua tangannya. Dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, bersinar ke arah penguasa lembah. Dewa pengobatan hari ini saya akan membiarkan Anda melihat baik-baik, tuan lembah Anda. Apakah itu seorang kultivator jahat? Berani mengambil inisiatif kepada Gu kita. Melihat ini, beberapa tetua tiba-tiba menembak ke arah David. Beberapa tetua semuanya wuzong, dan kekuatan mereka kuat. David sendiri tidak mampu menahan serangan beberapa tetua. Yang abadi yang bisa menyembuhkan jutaan orang bisa diobati. Dan mereka yang pandai menyembuhkan penyakit tidak boleh diintimidasi.
Lemo senang dengan kota Chang'an, dan membuat orang-orang hidup sepanjang Ibu Suri dari barat. Tepat ketika beberapa penatua menyerang David, David tiba-tiba mengucapkan beberapa patah kata. Namun beberapa kata inilah yang langsung membuat beberapa penatua berhenti dan tetap di tempat. Dan Su Changsheng memandang David dengan penuh semangat. Saudara Chen, Anda berkata, siapa yang memberi tahu Anda kata-kata ini? Ini adalah beberapa kalimat pertama dari catatan pil tertinggi. Bukankah itu juga tujuan dari lembah dewa pengobatanmu? David berkata perlahan. Mendengar kata-kata pil tertinggi Lu, Su Changsheng menjadi semakin bersemangat dan meraih kerah David dengan kedua tangannya. Bagaimana Anda tahu pil tertinggi Lu? Yang mulia, di mana dia? David hendak menjelaskan kepada Su Changsheng. Tetapi dia merasakan angin kencang bertiup, dan dewa ahli pengobatan lembah mulai menyerang David. Energi mengerikan itu datang dalam sekejap, yang langsung mengejutkan David. Tetapi ketika energi mencapai wajah David, Su Changsheng di sampingnya tiba-tiba melambai, dan sebuah penghalang muncul, menghalangi energi tersebut. Penatua Su, apakah kamu ingin memberontak? Master Lembah Kedokteran Lembah Dewa mengerutkan kening dan menatap ke arah Su Changsheng. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.